Ya, terima kasih Pak Gembala undang saya ke tempat ini, luar biasa. Ya, habis gelap terbitlah terang. Iya, lampu spotnya terang, ya kan? Di sana agak remang-remang. Iya, terima kasih untuk semuanya. Untuk Om Patrick juga thank you, pujian penyembahannya luar biasa. Saya diberkati pada waktu memuji. Oke, tema yang diberikan kepada saya adalah komitmen. Kata komitmen itu enak atau ribet ya? Ribet ya. Tapi yang kamu pilih yang enak atau yang ribet? Hah? Iya, komitmen. Perkataan itu enak gak buat kita atau ribet? Ribet ya? Nah itu dia. Bilang sama sebelahnya, jangan suka diribetin. Betul. Kenapa Pak? Memang pada dasarnya manusia tuh maunya yang enak. Tapi untuk melakukannya maunya yang ribet. Betul. Nah sekarang Tuhan mau. Gak usah ribet-ribet hidup. Tuhan akan ajar kepada kita agar yang enak-enak itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Nah, kata komitmen merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya sendiri. Nah, komitmen itu bukan melakukan hal-hal seperti legalitas apa yang kita kerjakan hari lepas hari. Tapi komitmen itu berbicara tentang sebuah konsisten. Konsisten. Oleh sebab itu mari kita baca dulu ayatnya. Mazmur 15 ayat 4. Bu, jangan tersinggung ya. Begitu, karena ibu, saya juga gitu, dulu suka yang ribet-ribet gitu, padahal yang enak-enak udah kita nggak ngerti gitu ya. Dan jangan marah, ibu berani ngomong, yang lain nggak berani ngomong, tapi sama sebetulnya. Oke, ya, Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu adalah komitmen. Yang memandang hina artinya tidak menyetujui, yang menentang dosa. Yang tidak menyetujui juga dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa itu terus. Tetapi kita memuliakan orang-orang yang menyembah Tuhan. Kita bersahabat dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh bersahabat dengan orang berdosa. Tetapi tingkah laku dan perbuatan dosanya itu kita harus menolaknya. Nah kalau memang dia terus dalam dosa ya pisahkan diri kita. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Oleh sebab itu komunitas sangat penting buat setiap kita semua. Karena di luar sana Anda nggak bisa lihat sesuatu yang buruk di luar sana pasti terjadi. Nah kita sekalipun di luar, tetapi kita bukan lagi bagian dari yang di luar itu. Karena kita sudah dikuduskan dan disucikan, dipisahkan. Jadi milik umat kepunyaannya sendiri. Imamat yang rajani. Artinya Anda di luar sana harus mempunyai ciri khas yang berbeda. Orang yang menentang dosa, yang tidak mengikuti jalan orang berdosa. Tapi kita adalah satu pribadi yang berbeda. Yang pribadi yang berbeda itu bukan karena perasaan kita. Pribadi yang berbeda bukan karena perasaan kita sudah sering ke gereja, lakukan semua bla 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 sehingga ya, tetapi itu semua sekarang menyangkut identitas dan jati diri kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang ada pada kita, dia nggak check in check out dalam kuasa Roh Kudusnya. Dia permanen, dia memeteraikan kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu untuk membantu kita memahami, mengerti akan kesalahan, pelanggaran dan dosa. Sehingga kita tidak lagi mau terlibat di dalamnya. Tapi kita berkomunitas dengan orang-orang yang satu hati, satu jiwa memuliakan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun ikut Tuhan tuh nggak ada ruginya. Karena sifat Tuhan, dia always and forever give. Dia memberi. Ada satu quote saya buat itu, wah tayangannya sampai 100.000 lebih yang nonton. Waktu saya
pegangan tangan sama satu orang. Itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya yang ganteng sih dulu sebentar. Ya kalian berdua salah satu tolong bantu Papa biar ngerti. Kita berdua nih drumnya biar dipakai lagi. Salah satu buruan cepetan sini. Ya salah satu aja cepetan. Gamsit lah. Ya udah. Heran. Bentar aja. Sorry. Sini Kak. Kakak nih. Ya. Ya. Sifat Tuhan pada waktu dia pegang kita, coba lihat. Oke. Nah, itu pegang Kak. Sifat Tuhan itu lihat pada waktu kita pegang dia. Ini grace, anugerah dan kasih karunia-Nya. Semua keberadaannya ngalir. Ada ruginya? Nah, betul? Orang yang melihat hubungan ini, mereka merasa dirugikan. Gak enaknya jadi orang Kristen, miskin, bokeh, banyak aturannya. Betul? Mereka nggak paham. Tapi kalau kita tuh paham, lihat, ini saya ayah, dia anak. Begitu saya pegang, dan di anak ini sekarang ini sekalipun dia kepegang, seluruh keberadaan yang ada pada saya tercurah kepada kamu. Amin. Nah, namun Gayung harus bersambut karena kita bergenggam dua tangan, berarti dua pribadi. Anugerah kasih karunia secara penuh dicurahkan kepada kamu, gak akan pernah mungkin ditarik lagi. Tetapi kamu harus memegangnya hanya dengan iya. Sehingga anugerah kasih karunia disertai dengan iman. Dan jangan pernah lepaskan imanmu. Supaya terus anugerahnya kamu menikmati dan kamu merasakannya. Tetapi sekalipun kamu lepaskan imanmu, coba lepas. Nah, bisa lepas? Tidak. Cuman bedanya apa? Kamu gak merasakan lagi anugerah kasih daripada Bapa. Ntar nih udah ke pojok, carinya siapa lagi? Cari siapa lagi kalau udah ke pojok? Putus cinta lah, kuliah gagal lah, lu cari siapa lagi? Bagaimana caranya? Tuh, jangan muter-muter ya. Amin. Jadi lihat, anugerah semua keberadaan, kekayaan surga semuanya secara dimensi rohani sudah selesai Tuhan kerjakan dan Dia berikan sepenuhnya kepada kamu. Amin. Yang kamu harus pegang hanya dengan Oke, thank you sayang. Amin. Nggak ada ruginya. Betul. Karena satu komitmen kita ngerti. Karena komitmen itu dasar dari sebuah transformasi di dalam hidup kita. Amin. Dan ini Anda bisa kerjakan pada waktu Anda benar-benar sudah bertobat dan mengalami kelahiran baru. Artinya ada sesuatu yang di dalam kita yang membantu kita untuk bertransformasi dengan cara kita terus hidup di dalam konsisten berpegang kepada Dia. Tanpa konsisten, nggak bisa. Oke, yang mudah aja. Ibadah di tempat ini menjadi sesuatu yang utama nggak buat kita? Jadi utama buat kita. Apalagi jamnya jam 4. Banyak lowongnya tuh. Kalau yang pagi-pagi, aduh gue telat. Kenapa? Semalam habis ajeb-ajeb. Berdosa, ya kan? Kenapa telat? Oh semalam nonton After Midnight. Telat. Betul? Tapi jam 4 nggak ada alasan telat. Amin. Loh, sepakat dulu dong kitanya. Konsisten dengan peribadahan yang Tuhan berikan kepada kita di tempat ini. Amin. Kemarin Kuningan City lepas. Tapi apakah Tuhan melepaskan peribadahan buat kamu? Dapat tempat yang lebih bagus. Yang di Kuningan City gelap, di sini sekarang ada terang. Tolong sampainya di sana ya nanti kalau Pastor Ji khotbah dari gelap ke terang. Ya, konsisten. Nah, konsisten itu dialah yang membangun di dalam kita. Kita hanya tinggal mentaatinya saja. Kenapa kita mentaati? Karena kita percaya. Kepada siapa kita berkonsisten itu? Contoh setelah saya bertobat nggak ada lagi lain. Konsisten buat saya itu bersifat pribadi.
Betul, saya akan menghadiri peribadahan. Betul, saya ambil pelayanan, tapi setiap hari renungan, pembacaan firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup saya sampai hari ini. Dan dimulai dari mana? Ya dimulai dari kamar saya. Bagaimana selama 4 tahun saya nggak kemana-mana waktu bertobat. Baca firman, banyak berdoa, doa dan puasa. Kenapa puasa? Ya karena memang nggak ada yang digigit, nggak ada yang dimakan. Sehingga akhirnya terus pokoknya yang penting apa ya? Itu firman buat saya, dia memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, memberikan kesegaran, memberikan satu pengharapan. Walaupun kondisinya belum mengalami perubahan. I don't know if money in my wallet and my pocket. Cie, bahasa Inggris sedikit biar keren. Tapi konsisten, duduk diam, dengar setiap firman. Apalagi saya, aduh ilah, manusia yang dulunya rusak, hancur, punya konsep pola pikir hati yang begitu rusaknya. Begitu dia hadir, maka menjadi tanggung jawab saya untuk konsisten membangun hubungan secara pribadi dengan dia. Sebab dianya sudah ada di dalam kita. Amin. Amin. Baca terus, baca terus, baca. Pokoknya itu dia bagus tuh. Ini, ikut nih. Baca Alkitab, program 1 tahun selesai, jangan sampai nggak ikut. Saya sampai hari nggak pakai program, udah terprogram sendiri. Nah, di kamar saya, dari awal bertobat tuh, sampai hari ini, di kamar saya selalu saya mengutamakan terlebih dahulu. Konsisten. Nah, ini menjadi kerinduan saya juga. Buat istri, buat anak-anak saya. Saya ngerti, kadang-kadang mereka ada bolong-bolongnya, betul? Mumpung ada orangnya. Tapi saya berusaha nggak bolong. Karena setiap saya baca, Alkitab yang saya baca, itu ada sesuatu yang rema. Dia bicara dengan dus, itu saya pinggirin. Dia bicara dus, itu saya pinggirin. Kalau saya pinggirin itu perjanjian Amsal, Mazmur, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah akhirnya jadi 4 slide. Begitu saya cok, saya kirim. Yang pertama saya kirim anak saya, keluarga saya. Yang kedua teman-teman dekat. Yang ketiga saya nggak mau kirim yang lain, takut mengganggu. Tapi di status saya selalu kirim. Haleluya, berikan tepuk tangan. Amin. Amin. Jangan nggak punya konsisten, sok-sok kirim-kirim ayat tiap hari ke orang, kirim-kirim ayat. Akhirnya jadi mengganggu. Konsisten itu komitmen yang menjadikan transformasi itu yang paling utama adalah diri kita lebih dahulu. Ya, berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Selanjutnya yang kedua adalah integritas. Aduh, ini masalah integritas. Kadang-kadang Tuhan mau kita mempunyai integritas. Kadang-kadang kita pengajar integritas. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah integritas itu sudah ada dalam hidup? Jangan pernah takut dalam prosesnya. Untuk bertransformasi, jangan takut dengan masa proses. Masa proses itu sangat amat baik bagi setiap kita. Karena dia sedang membangun integritas di dalam kita. Setia dalam perkara kecil, dia juga kan setia dalam perkara besar. Hati. Ya saya sih bukan tidak mau yang boleh saja tapi tolong Tuhan, biarlah kehendak rencanamu yang kau kerjakan melalui aku. Nah cara Tuhan tuh kadang-kadang dia bisa speednya bisa 100 km per jam, tapi kadang-kadang dia bisa 60 km. Nggak bisa. Pembalap Ferrari. Betul? Nggak bisa. Ikut Tuhan tuh bukan sprint 100 meter. Tapi ikut Tuhan tuh 4 kali 100 meter. Amin. Harus dijaga. Dan yang paling penting gak ada lagi lain. Integritas itu berbicara tentang kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Nah, kebenaran yang saya lakukan dan saya baca secara pribadi di kamar saya, itu memenuhi hati saya.
Dan selanjutnya, hati itu mempengaruhi pemikiran saya. Oleh sebab saya selalu berdoa, Tuhan, ya, rubah pemikiran saya. Biar setiap firman yang aku baca, berikan aku daya pikir, daya ingat yang tajam dan tinggi atas firman-Mu. Itu tuh, si doa. Karena itu paling penting, karena kita kan kehidupan. Karena apa yang ada di dalam kita, harusnya itulah yang menjadi pola pikir kita. Apa yang menjadi pola pikir kita, itulah ucapan kita. Apa yang kita ucapkan, ya jalan di situ. Kalau firman di dalam kita, pemikiran Kristus ada dalam kita, perkataan Kristus penuh kuasa, yang itu kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu jadi dan kita menjalaninya. Apakah hidup dalam Tuhan membosankan? Tidak. Saya sampai hari ini, siapa yang tidak mempunyai keinginan besar? Ya, kapasitasnya kita, Tuhan tuh bukan cuman, iya Tuhan tuh dia menyiapkan wadah. Anggur baru harus ditampung di dalam kirbat yang baru. Anggur lama nggak bisa ditampung dalam kirbat yang baru. Berarti kadang-kadang Tuhan izinkan proses terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk membentuk kita terlebih dahulu. Sehingga nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita tentukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita lakukan. Saya melayani juga, bisa bayangin ya, dari orang yang rusak, hancur, berantakan, begitu bertobat, akhirnya saya konsisten membaca firman, itu kurang lebih, gak langsung pelayanan. 4 tahun duduk manis. Setelah itu baru tuh, memang ada nubuatan. Kamu akan disebut imam Tuhan. Wow, Yesaya 61. Kamu akan disebut imam pelayanan kita. Kau menikmati kain bangsa-bangsa, memegahkan diri dan harta benda mereka. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua melihat mereka akan berkata, selalu mengakui bahwa mereka adalah keturunan diberkati Tuhan. Saya belum apa-apa. Baru angkat-angkat alat. Sound system di gereja. Nubuatannya begitu besar. Dan saya belum punya istri waktu itu. Ya teman kumpul kebo masa lalu sih banyak. Tapi kan udah bertobat nggak boleh lagi. Amin. Nggak boleh. Akhirnya saya sendiri. Dia bilang, kamu akan punya keturunan. Istrinya mana Tuhan? Anaknya mana? Bagaimana mungkin? Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kesendirian saya cukup panjang, hampir 7 tahun lebih. No sex. No mandiri. Bisa Pak? Oh bisa. Kamu kan laki-laki? Iya. Kenapa bisa bertahan? Karena sumber kepuasan saya bukan di situ. Sumber kepuasan saya hanya dalam kekudusan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Dia hati kita tuh puas, saudara. Haleluya. Amin. Dan setelah itu apa? Angkatin alat dan sound system. 2,5 tahun, bangun jam 4 pagi. Bangun jam 4 pagi, jemput semua singer, song leader, sound system, berangkat ke Bogor. Jam 6 itu harus selesai, jeng harus ibadah. Hampir 2,5 tahun. Dan gembala saya itu, dia nggak meragukan tentang kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kenapa? Karena dia tahu Jeki punya integritas. Kenapa Jeki punya integritas? Karena dia bertobat dengan segenap hati. Karena ada Yesus dalam dirinya. Haleluya. 2,5 tahun. Nubuatan masih nguing. Terus semua area-area pelayanan saya kerjakan. Dan sampai hari ini saya masih ada di dalam gembala sidang saya. Saya GBI FIFA, gembala sidang saya Konrad Sulfit. Tapi sampai hari ini saya masih dalam pengembalaan. Karena peraturan GBI kalau kita
nggak punya sidang harus terserap dalam satu gereja lokal. Nah saya, sorry itu sih, ya menurut saya sih saya bukan gembala. Tapi saya Tuhan bawa keliling buat negor-negorin umatnya. Habis itu saya cabut, baru nangis gembala. Kenapa tuh? Pastoral yang ngurus. Lo kalau gembala kau pupang-pupang sepi gereja. Amin. Dia tahu semua area pelayanan itu akhirnya saya kerjakan semuanya. Cuman doa yang nggak bisa. Ketua pengurus harian karena anaknya, sama wakil gembala karena anaknya juga. Nggak bisa saya di posisi itu. Tapi yang lain semuanya saya kerjakan. Amin. Sampai akhirnya kan saya punya kerinduan juga dong untuk berkhotbah, menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan untuk lihat gue nih, enggak. Karena ada sesuatu di hati saya yang Tuhan kerjakan yang saya harus ceritain. Karena saya punya cerita tentang Tuhan yang begitu luar biasa baik dalam hidup saya. Yang saya alami. Gak mungkin Jeki bisa berubah. Orang dulu tuh Iwan teman-temannya, siapa sih Jeki berubah? Wah, ayam tumbuh gigi. Jeki berubah, tungguin taruhan kita. Tar 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan balik lagi dia. Tapi mereka boleh tunggu, nyatanya sampai hari ini saya gak balik-balik lagi. Haleluya. Amin. Karena yang berintegritas sudah ada di dalam saya. Siapa dia? Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Nah akhirnya saya puji Tuhan lah waktu itu. Tuhan tuh mau bikin kita terkenal tuh gampang aja. Akhirnya Mark McClendon dari CBN, dia dia tahu kesaksian saya, akhirnya diambil dan di syuting, masuklah di Solusi Pertama. Boom. Masa sih? Sampai di luar negeri tanya masa sih? Orangnya ada. Sampai datang ketemu saya. Begitu setelah ketemu baru dia ajak saya keliling tuh Malaysia. Dari Sabah sampai Sarawak sampai Semenanjung. Gue digiring terus keliling. Bertahun-tahun. Coba lihat. Tapi saya juga punya kerinduan. Akhirnya mulai bersaksi. Ceritain tentang Tuhan. Dan mulai dipercayakan satu tempat ibadah di mana saya di situ membantu mewakili pengembalaannya. Dan satu kali pendeta top terbesar waktu itu yang gede dulu tuh, sekarang udah mulai kurus itu puji Tuhan. Itu saya doain loh, abis itu gue gak diundang lagi di situ. Karena ada fotonya gede banget. Saya doain aja pas saya lagi khotbah di gereja, dalam nama Yesus kurus gitu. Abis itu gue gak diundang. Jadi pangso sere dia gitu. Ya kan loh, buktinya kan kurus kan, heran loh. Ya kan, Anda tahu lah yang saya maksud. Apa gak diundang lagi tuh? Karena pekerjaannya kan satu jenis semuanya. Sama-sama size-nya kan. Nah itu. Pas sekuat gembala di kudoin kurus, marah juga dia. Jangan undang lagi tuh Jeki itu. Dia doain kita kurus. Aduh, ya. Diundang kan pesertanya banyak. Yang hobi yang favorit. Please ya tolong jangan suka favoritin pendeta ya. Amin. Emang kau pikir dia lebih rohani dari kamu? Belum tentu. Terus Roh Kudus yang ada sama dia yang pada saya beda sama kamu. Roh Kudusnya sama nggak? Sama nggak? Sama. Bedanya apa? Integritas. Ayo dong. Yang saya khotbah bukan bahasa buku, bukan. Tapi is this my life? Amin. Akhirnya dia diundang, jemaat kan penuh. Gembala saya suka gitu, memang pelayanannya misinya gitu. Menyediakan fasilitas ibadah, menyediakan pemberitaan firman. Jadi undang pendeta-pendeta yang terkenal masuk gereja, boom, jemaat penuh. Semoga ada yang nyangkut gitu. Memang nyangkut juga ya. Begitu dia diundang, akhirnya udah last minute dia nggak datang.
Aduh. Ketua koordinator di atas saya, dia bilang, cek, ini gembala gimana? Pak, itu nggak datang. Ya telepon gembala lah. Terus dia telepon, Pak, ini yang diundang nggak datang. Ada siapa di situ? Biasanya nih, kalau WL nggak datang, dia tanya, ada siapa di situ? Ada JK suruh dia WL. Biasanya nih, slide overhead nggak datang, ada siapa di situ? JK suruh dia pasang slide overhead. Gitu. Terus kalau singers nggak datang, ada siapa di situ? JK suruh dia bantu singers. Penuh syafat datang nggak? Suruh dia jadi penuh syafat JK. Tapi kali itu, Pak, pembicara nggak datang. Selain JK ada nggak? Gitu. Dia juga nggak percaya. Naikin saya ke mimbar. Baik. Ada otoritas di atas dia yang memerintahkan mendelegasikan. Karena semua nggak ada, Pak. Cuman ada siapa? Ya Jeki, Pak. Aduh, dia nggak mau. Akhirnya gimana? Dia bilang gini lagi, nggak ada rotan akar pun jadi. Wah, tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya saya naik berkhotbah. Coba lihat. Orang yang menggembalakan saya, yang melihat integritas saya, yang melihat ketekunan, yang melihat keseriusan saya, itu pada waktu saya mau naik khotbah aja, dia nggak percaya. Tapi kalau Tuhan sudah menentukannya, orang di atas otoritas saya, ada lagi otoritas di atas dia. Amin. Kita gembala menghargai otoritasnya, jangan disembah. Kita menghargai pendeta dengan otoritasnya. Jangan terlalu dipaporitin. Nah, lu ngomongnya apa tuh biar jelas. Betul? Masih ada otoritas di atas dia. Haleluya. Amin. Nah, kalau otoritas yang di atas kamu sebagai manusia dia punya masalah menurut kamu, jangan ambil masalahnya. Tetapi gedor otoritas yang di atas dia. Bicara. Ntar Tuhan yang bicara kepada dia. Akhirnya nggak ada rotan akar pun jadi. Naik juga si Jeki. Amin. Nah, setelah itu kan senior bilang, kalau habis khotbah melayani harus senyum ya. Makanya ngana kita pasang biar senyum. Nah, satu kali begitu oma di depan, ibu lah, contoh ibu nih. Ibu lagi nunggu kan pendeta favorit. Yang datang saya. Khotbahnya ibu sepanjang saya khotbah itu alis ibu ketemu terus. Yang lain ada ketawa ibu terus. Nah, setelah selesai, amin, gembala bilang harus senyum. Nah, kita terus sampai di ibu itu lagi oma itu. Gila tuh alis belum lepas nih. Masih nyambung. Baru saya bilang, oma, Tuhan Yesus berkati ya. Oh, dibilang ngomong apa? Ngana, ngana, minuman soda yang kita pesan, air putih yang datang. Terus senyum, aduh, muka udah blau, ya kan? Tapi itu Tuhan tuh luar biasa. Ada akhirnya 2-3 orang di belakang oma itu dia bilang, Pak, walaupun air putih, dahaga jiwa kami terpuaskan. Amin. Bilang sama sebelahnya, Tuhan selalu bela kamu. Haleluya. Amin. Nah, mulai dari situ tuh, waduh, saya mulai ngerti. Dan saya nggak pernah promo. Undang saya dong. Ih, doro Yesus. Enggak ya. Sampai hari itu anak-anak saya, itu saya saksi. Ya. Kenapa? Karena Tuhan panggil saya untuk melayani dia. Dan konsep saya melayani bukan saya yang melayani Tuhan. Makanya saya nggak berani minta jadwal. Tapi kalau saya dijadwal berarti Tuhan sedang membuat karpet merah buat saya. Kalau saya ada seperti ini bukan saya yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan yang melayani saya. Untuk apa? Untuk melayani jemaat dan umat Tuhan. Siapa kita bisa melayani Tuhan? Tuhan perlu dilayani oleh kamu? Enggak. Yang ada kita yang perlu agar Tuhan selalu melayani kita untuk pekerjaannya. Haleluya. Amin. Makanya saya nggak berani itu minta-minta jadwal. Kalau Tuhan nggak gelar karpet merah, kalau bukan dia yang suruh,
gak bisa ngomong. Konsepnya itu. Nah, maka kita harus jaga integritas kita. Apa yang ada dalam kita, pikirkan itu. Karena yang perlu dijangkau oleh Tuhan apa? Roh atau jiwa? Jiwa. Enggak roh. Pada waktu Anda percaya kepada Yesus Tuhan, rohmu aman. Semua berkat rohani kamu terima. Cuman kamu harus mengambilnya dengan iman. Nah, kebanyakan berkat rohaninya udah ada. Cuman nggak berani ngambilnya dengan iman. Terhalang dengan ngoni peonta. Ya kan? Nah, kontak itu apa? Jiwa. Berarti jangkau jiwa. Nah, di gereja apa yang perlu dilayani? Jiwa, bukan roh. Roh mau udah aman. Mana ada roh pilek, roh sakit hati? Nggak ada. Roh kudusnya sama. Ngana peontak. Amin. Rohmu udah aman, surga udah pasti. Don't worry, be happy. Hidup itu jauh lebih aman, tenang, dan mudah. Ke depan udah gak perlu. Seandainya kita pulang nih, cuman pindah tempat aja. Siapa takut mati di sini? Kasih nggak takut mati? Loh kenapa? Yang punya surga udah di kita. Kan tenang. Dia bilang, aku duduk sebelah kanan Allah. Di mana aku berada, kamu akan berada. Jelas. Jaminan apa? Dia udah di kita sekarang. Dia rubah hidup kita. Dia perbaharui pola pikir kita. Dan sekarang kita mentaati dia. Tujuan apa? Untuk melayani sesama. Nah yang perlu dilayani rohnya atau jiwa? Jiwa. Maka di gereja orang banyak sakit roh atau sakit? Bilang gue sebelahnya, pulang ini ngoni pulih semuanya. Tapi ontak lurus. Loh, iya kan? Betul dah? Mana ada rumah sakit pemulihan roh. Ada. Yang ada rumah sakit pemulihan jiwa. Jadi jangan ke rumah sakit, cukup di gereja. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Amin. Yang memulihkan jiwa kita tidak ada lagi firman yang kamu baca, kamu renungkan. Nah, maka itu kamu yakin, kamu percaya, kamu ucapkan, itu jadi. Kalau sakit gimana? Yang sakit rohnya atau jiwanya? Terus roh bilang apa? Kamu udah sembuh belum? Sudah. Yang kamu percaya sembuh atau sakit? Iya, kalau di gereja sembuh. Kalau di luar udah kena ujang kok kita udah napas sembuh. Aduh, ya kan? Gak usah gitu-gitu banget kali. Ya tolak aja dalam nama Yesus sembuh. Belum sembuh kan? Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Iya. Terus saya memahami kesembuhan nilai. Bagaimana enggak percaya narkoba? Narkoba 17 tahun. Hidup berantakan, rusak. Walking on the moon every day. Ya kan? Rusak. Begitu. Begitu Tuhan hadir. Heal. Sembuh. Lepas. Sembuh. Sampai hari ini. Umur berapa kita sekarang? Masih 56. Terbalik. Udah 65 coba lihat. Masih oke tuh. Nah. Dan saya percaya kesembuhan ilahi sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Cuma perbaiki karena peon. Nah, karena selama ini selalu dengar dari luar. Naturnya begini, ya idealnya begini. Pakai dong otak lo begini. Nah, itu dia tuh. Nah sekarang kita pakai otak kita sesuai dengan apa yang firman katakan buat kita. Amin. Doi dong bagaimana? Ya, gimana caranya? Satu, kita punya konsep bahwa Allah mencukupkan segala kebutuhan-keperluan kita. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kita harus juga percaya bahwa Engkau dengan seluruh anugerah dan kasih karunia sanggup mampu memberkati aku sehingga aku senantiasa kecukupan. Amin. Karena pengaruh sama Sumatera Utara tuh
Semua ternyata kalau ngomong ada bernya gitu, eber gitu. Kata ber itu jadi eber. Makanya eber kecu. Jangan banyak mengeluh makanya. Aduh. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Enough. Cukup. Saya prosper. Karena ada roh Tuhan dalam hidup saya. Amin. Dia bertanggung jawab. Dia Bapak yang kekal, Bapak yang baik. Dia pasti peliharakan hidup saya. Gak akan murtad dia dengan tidak memeliharakan kita. Amin. Dia nggak pernah, dia nggak bisa disebut kepadanya kita beriman pada waktu dia nggak pelihara setiap kita. He's Father. Dia pasti jaga dan pelihara kita. Cuman itu kamu harus dapat kuncinya, firmannya. Kamu percaya, ucapkan itu. Haleluya. Maka lihat, pelan tapi pasti itu terjadi. Semakin rendah solid kebergantunganmu, integritasmu sepenuhnya mempercayai dia dalam seluruh aspek hidupmu, cepat. Kemarin saya punya kakak, istrinya operasi di Manado. Kita punya grup keluarga lah. Ini keluarga kadang-kadang kalau yang tapi kalau begitu-begitu belakang nggak dengar, no respon semua. Saya sebagai hamba Tuhan di tengah keluarga, saya memberi contoh. Langsung saya memberkati dan saya upload itu bukti setoran itu, saya taruh di grup, saya bilang, Cid, tolong terima, nggak seberapa sih. Yang penting inilah kami ikut ambil tanggung jawab atas kondisi yang ada. Kakak saya bilang, waduh terlalu banyak nih Jack. Enggak lah. Jangan suka digede-gedein yang kecil. Betul? Dan istri saya tanya, kenapa kamu kasih Pak? Enggak, bukan nilai uangnya. Karena dia masih dalam proses dioperasi. Nah, tujuan saya, begitu dia lihat atensi kita, kasih kita terhadap dia, dengan cara memberi. Dia begitu keluar dari rumah sakit, bukan rumah sakit, dia keluar dari ruang ICU, kakak saya langsung bilang, yol. Ini dari si Jeki. Itu yang tadinya merasa kasihan diri, langsung seneng gak hatinya? Hati yang gembira. Apa yang recovery-nya cepat, sekarang udah pulang ke rumah, berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Ada waktunya ngoni kirim doi, ada waktunya kirim doa, jangan lupa. Ada waktunya juga duit dari Yesus. Amin. Doa-doa terus sih. Terus dia jalan, memang kita nggak bisa berdoa. Iya kata, dia bukan perlu doa, doi. Amin. Roh pelit aku tolak dalam nama Yesus. Jangan takut dalam hal memberi. Itu baru saya kasih, cerek. Nggak lama loh. Kurang lebih hampir satu atau 1,5 jam. Langsung tuh jelek jumlah yang sama. Baru saya posting lagi deh, gua ajarin semua tuh keluarga. Saya posting lagi, tuh lihat tuh, Tuhan gak pernah berhutang. Jangan takut untuk memberi. Langsung dari sana juga nyaut, memang kalau memberi dengan tulus hati, Tuhan langsung bayar. Iya, lu dengernya enak ngomong, gua bergumul. Amin. Semakin kamu dekat kebergantungan secara penuh dengan Tuhan. Aduh, pada waktu kamu kasih itu hidup saya sampai hari ini. Amin. Cuman Mei itu suka komplain. TF gue kenapa TF? Ya, kalau nggak terlalu penting gak usah TF ke kamu lah. Kenapa? Kan guanya gede banget udah nempel meluar. Betul? Kan saya semuanya keberadaan saya kan sama. Tapi kadang-kadang ada hal yang lebih penting dari sekedar kepentingan kita untuk kepentingan orang lain. Untuk itulah kamu dipanggil oleh Tuhan. Amin. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, melainkan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dibandingkan dirinya sendiri. Amin. Ayo berintegritas.
Sehingga orang bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita cuma taat terhadap Tuhan, setelah itu jadi berkat buat sesama. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, tekun. Nih, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tetap kita mempunyai ketekunan. Tekun sebagaimana tekunnya bagaimana? Contoh yang luar biasa tuh. Ketekunan itu Yesus Tuhan. Waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendakmu. Wow. Dunia dengan segala isinya, Anda harus pegang Tuhan. Dunia semakin baik atau semakin rusak? Kira-kira anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh bisa terkorosi. Dunia yang semakin rusak udah di tangan kita. Gimana itu? Ngana PHP. Hah? Betul? Mau lihat apa aja bisa di situ. Betul. Hati-hati. Kita harus terus tekun. Kesalehan, kesucian itu bukan karena upaya dan usaha kita. Tapi kesalehan, kesucian itu dia sudah ada di dalam kita yang kita terima dengan cuma-cuma. Kita terimanya gampang, tapi kita menerapkannya nggak boleh gampangin dan gampangan. Kita harus terus kokoh berakar di dalam dia. Masuk dalam komunitas yang terus ada, terus. Jangan pernah lepas. Karena manusia nggak akan pernah mungkin bisa hidup seorang diri. Tapi kita perlu komunitas untuk saling mengingatkan. Saling membantu kita. Untuk terus kita bisa tekun di dalam Tuhan. Jangan terpengaruh dengan segala keinginan hawa nafsu dunia. Aduh, saudara. Dengar baik ya, bukan berarti Tuhan mau kita miskin. Dia mau kita diberkati. Tujuan diberkati bukan cuma sekedar untuk kita. Berkat itu sebaiknya dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini yang perlu gereja juga pahami. Ingat tuh. Kadang-kadang orang suka serang tentang prosper. Teologi kemakmuran. Enggak juga. Tapi yang serang-serang itu lu mau makmur atau mau gembel? Iya kan? Makmur nggak salah. Ya tapi kan kita nggak boleh mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Siapa yang bilang? Ada Tuhan dalam hidup kita terus kita mengabdi kepada Mamon. Anda waras. Kita tetap menyembah Tuhan. Ya Mamonnya kita ambil dong. Ada masalah dengan uang? Uang nggak pernah ada masalah. Emang uang berjiwa? Ada jiwanya uang? Nggak ada. Jiwa yang bermasalah megang uang, maka uang itu jadi. Tapi kalau jiwanya udah nggak masalah, uang itu nggak lagi jadi masalah buat kita. Amin. Amin. Tapi uang itu kita pakai untuk memperlebar kerajaan surga. Untuk penginjilan yang sangat luar biasa. Kita bisa pakai. Anda bisnis harus bisnis yang benar. Bisnis yang saleh, bisnis yang kudus, bisnis yang suci. Memang bertentangan. Tapi Anda mau jadi apa? Mau jadi salmon atau jadi ikan teri? Kalau Anda ke supermarket pilih, mau ntar saya bayar. Kamu pilih salmon apa ikan teri? Salmon. Enak gak salmon? Enak, cuman hidupnya gimana? Lawan arus, bos. Amin. Dan lawan arus itu Tuhan gak akan pernah tinggal. Dialah sumber kekuatan, kemampuan kita. Amin. Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan saudara. Anda harus punya kebergantungan secara penuh kepada dia. Itu kadang-kadang kan hal yang kecil. Perhatiin. Untuk kita. Makanya itu pemberian Tuhan buat kita tujuannya apa sih? Agar kita semakin sayang. Semakin cinta sama dia. Amin. Kayak saya sama kamu kan beri terus. Makin sayang kan? Makin cinta. Dan lepas gua kemana ikut terus. Tuhan itu
itu begitu. Dia memberi kita agar kita bisa lihat bahwa dia tuh sayang banget sama kita. Dia pelihara kita. Apa sih yang kita khawatir? Apa yang kita takut? Karena surga aja udah pasti buat kita. Dan sekarang kita mau di mana dia berada, kita mau di sana kita berada kan? Nah sekarang kamu tahu nggak kemauan Tuhan? Di mana kamu berada, dia mau, dia juga berada dalam hidup kamu. Dan Anda mengerjakan kehendaknya, rancangan-rancangan yang sempurna dengan menghadirkan kamu ke dalam dunia, pasti berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Apa tadi? Pertama, konsis. Kedua, integritas. Ketiga, tekun. Tekun. Jangan mau kalau dengar tekun, aduh kayak oma-oma. Ya, berintegritas. Komitmen itu adalah awal dasar dari sebuah transformasi. Dari manusia yang rusak, hancur 31 tahun lalu. Dan sampai hari ini, terus Tuhan masih bertransformasi dalam kehidupan kita. Amin. Yuk naikkan satu pujian. Lagu apa ya? Udah penyanyi kok, gue langsung ngider nyanyi. Silakan. Haleluya.